Amin Pak ya. Selamat pagi Pak Irin. Terima kasih Pak atas waktunya juga meluangkan waktu untuk tugas kami. Saya guru penggerak, ya, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP 35 Lampung Barat, Provinsi Lampung. Ini ada tugas wawancara 2 sampai 3 kepala sekolah, salah satunya Bapak sebagai kepala sekolah SMP 3 Lampung Barat ini. Nanti topiknya berkenaan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Jadi pemimpin bagaimana mengambil keputusan nanti apa yang menjadi referensi kami jika nanti di jamaah jadi seorang pemimpin. Itu memang diberikan ada salah satu yang seperti itu. Seperti saya tahu ini Bapak Hadirin kan dulu ya salah satu idola juga nih Pak. Saya mengakui Bapak juga karena kenaan juga dulu Bapak juga pernah di mana ya di SMP SMP 2 Temanggung J, ya, yang sekarang namanya SMP 4 Temanggung Barat. Mungkin yang dulu kalau sepengetahuan saya dulu kan itu di Karta, di mana di situ penduduknya memang lokal ini Pak, yang memang dari pribumi yang kalau ceritanya sih agak keras seperti itu ya. Terus Bapak dipindahkan atau ditugaskan kembali di SMP kita ini, di SMP 3 kan gitu Bapak ya. Mungkin bisa langsung mulai nih Pak ya. Nyantai aja nih Pak. Mungkin hanya 10 sampai 15 menit lah Pak ya. Jadi selama jadi pemimpin nih Pak ya, jadi pemimpin kepala sekolah baik itu di SMP sebelumnya dan di SMP sini, sebenarnya adalah Bapak sudah pernah mengalami kasus-kasus ini Pak ya, kasus di mana kasus itu kan nanti Bapak akan dihadapkan di 2 situasi. Ya, kalau di pendidikan guru penggerak ini itu istilahnya adalah situasi di mana ada dilema etika dan yang kedua adalah pendidikan moral. Ya. Nah ini bagaimana Bapak mengidentifikasi nih Pak untuk mengenali kalau itu masuk di kasus dilema etika atau mana yang pendidikan moral seperti itu Pak? Ya. Jadi identifikasi masalah yang ada di sekolah Kalimam dari awal tadi saya jadi betul-betul kepala sekolah waktu itu 10 Mei 2016 ya, awal sampai hari ini berarti sudah 7 tahun. Itu mungkin ada beberapa kasus yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, terutama kaitan dengan guru dan tenaga pendidikan. Ya. Jadi identifikasi masalah atau kasus ini akan kita pisahkan, mana yang kaitannya dengan kasus yang sifatnya disiplin gawai, ada kasus yang kaitannya dengan aturan atau etika seorang guru atau tenaga pendidikan. Jadi kita pisahkan. Jadi penanganannya juga berbeda. Kalau yang saya selama ini juga melibatkan penanganan untuk beberapa kasus itu tidak hanya saya tangani sendiri, tetapi dengan teman-teman. Di antaranya waktu kepala sekolah saya, kalau kaitan mungkin dengan aturan atau disiplin itu saya berikan wewenang ke wakil kepala sekolah umum, kemudian kaitan dengan belajar mengajar wakaf kurikulum. Jadi ada beberapa yang mungkin secara khusus saya tangani. Kalau memang di bawah penanganannya mungkin tidak maksimal, harus saya yang menangani, mungkin baru saya tangani. Jadi kasus ini dibagi beberapa orang sesuai dengan keilmuan atau bidangnya masing-masing tadi. Jadi dipisahkan tadi antara kasus yang kaitan dengan bermuatan disiplin dan etika. Kalau etika itu cara memisahkannya
mungkin cara menanganinya kita panggil mungkin satu-satu ya. Si guru misalnya yang bermasalah, kita panggil ke ruangan, kemudian kita beri pandangan, kita berikan nasihat kepada beliau untuk bisa berubah lebih baik lagi dari sebelumnya. Misalnya masalah guru yang misalnya mungkin telat hadir di sekolah, mungkin ya kita berikan gambaran bahwa guru itu orang yang jadi pedoman, orang jadi teladan siswa. Ketika guru tersebut misalnya sering tidak hadir, mungkin sering tidak masuk kelas, itu menjadikan contoh yang tidak baik untuk anak-anak kita, untuk anak-anak didik. Jadi pembentukan karakter ini kan sebenarnya dimulai dari si guru itu sendiri. Kalau gurunya misalnya kurang disiplin, tidak mematuhi aturan, bagaimana kita menerapkan karakter ini pada siswa kita? Jadi penanganannya kasus per kasus itu dipanggil secara pribadi di ruangan dan diberikan nasihat-nasihat seperti itu. Jadi Pak tadi kalau jadi apa ya Bapak terangkan dan jelaskan tadi Bapak ya, jadi Bapak tadi ada dua Bapak penanganannya. Tadi yang pertama kalau menurut Bapak tadi yang berikan apa pakai etik tadi ya, jadi kan peraturan, terus yang kedua Bapak pakai yang etika kan gitu ya. Nah kalau saya lihat sih Bapak tadi sudah melakukan pakai etika, karena kalau dilihat tadi kalau Bapak mengambil yang rujukan moral tadi Pak ya, kalau rujukan moral kan ini lebih Bapak punya tupoksi sebagai kepala sekolah yang harus menaati peraturan gitu kan. Nah yang satunya gurunya tadi sudah bersalah kan gitu. Kalau mungkin kalau yang pakai rujukan moral tadi ya harusnya guru tadi sudah kena sanksi dan seterusnya. Tapi Bapak tadi sudah mengambil yang yang etika kan gitu ya. Tapi mungkin lebih ini apa yang untuk menangani yang etika tadi Pak ya, lebih langkah konkretnya kira-kira misalnya nanti tadi kan Bapak melibatkan juga nih melibatkan wakil ya, mungkin ada yang lainnya gitu Pak, misalnya kaitan sama peraturan yang kaitan sama disiplin terutama tadi kaitan dengan kepegawaian. Contoh tadi guru yang mungkin tidak disiplin, kehadirannya kurang, itu kami panggil 3 kali. 3 kali kami panggil secara lisan, kemudian dia tidak berubah. Kalau seandainya tidak ada perubahan, maka akan kami tegur secara lisan. Jadi secara tulisan. Ya. Jadi apa dalam bentuk tulisan, teguran 1, 2. Kalau seandainya pun tidak berubah, maka ini akan kami serahkan kepada BKD untuk menangani kasus guru yang tidak disiplin tadi. Itu contohnya. Jadi ada beberapa mungkin contoh yang sudah kita akan terapkan seperti itu. Sudah kemarin oleh salah seorang guru sudah kita panggil, sudah proses seperti itu, dan sudah kita ultimatum seandainya dia masih melakukan pelanggaran yang sama, misalnya tadi tidak hadir, tidak disiplin, maka akan kami tegur secara tertulis. Jadi sampai 2 kali, sampai 3 kali kami serahkan ke yang berwenang, badan kepegawaian daerah. Tapi tadi pasti tadi juga lihat juga Bapak ternyata nggak langsung menggunakan yang itu tadi gitu kan Bapak coba ya. Kalau ini kita masih berikan masih istilahnya Pak ada pendekatan lain, jadi masih. Jadi memang apa ya, di situ ada ya kita Bapak juga mungkin memadukan antara moral tadi, etika tadi betul, dengan disiplin. Jadi tidak semata-mata mutlak, karena kita kan berhadapan dengan manusia. Nah itu ya mungkin lebih rasa kasihan gitu Pak ya. Kasihan terus nanti kalau gitu ya Pak ya. Banyak pertimbangan Pak. Tadi udah Bapak sudah jelaskan juga tadi kan sudah prosedurnya tadi ya, yang kalau memang kira-kira itu Bapak sudah pendekatannya secara rasa kasihan tadi ditanggapi, akhirnya mau nggak mau pakai yang peraturan tadi kan itu Bapak ya. Nah jadi udah langkahnya memang tidak ada gitu Pak ya. Terus Pak misalnya kalau ada kasus nih Pak, misalnya ada kasus ini
apa Bapak pernah kasus itu misalnya ada yang kasus misalnya ketemu kasus nih Pak, ada kasus terus bisa diselesaikan di apa Bapak bagaimana kalau pernah nggak diselesaikan di tempat atau mungkin ada kasus yang itu bisa diselesaikan digunakan apa menggunakan kita jadwalkan gitu kan, itu ada nggak gitu? Ya. Kalau di sekolah kita yang sekarang, saya belum menemukan kasus seperti itu. Tapi di sekolah yang lama itu saya ada kasus, misalnya guru melaporkan temannya yang lain, misalnya guru bahasa Inggris, dilaporkan ke dinas, alasannya dia di sekolah itu tidak diberi jam yang sesuai. Gitu. Nah itu kita selesaikan waktu itu, penyelesaiannya bukan hanya saya sendiri, jadi ada pihak kabit dari pihak dinas, kemudian guru yang bersengketa lah bahasanya itu, dan saya. Jadi solusinya waktu itu ya solusi jalan damai kekeluargaan, ya. Dan kaitan juga dengan apa namanya kepegawaian. Guru waktu itu yang jamnya memang tidak ada, memang kita memaksimalkan guru atau jam sertifikasi memang. Jadi guru waktu itu memang guru bahasa Inggrisnya 2, jadi satu terpaksa kami berikan jam yang memang tidak sesuai dengan mata pelajaran. Tapi ya tetap dinas itu tetap apa namanya nyuruh saya untuk bagaimana upayanya supaya si guru bahasa Inggris yang satunya yang non share ini dia bisa dapat jam bahasa Inggris memenuhi. Ya, bahasanya iri lah yang bisa mengampu bahasa Inggris, dia tidak. Sementara itu mata pelajaran dia. Akhirnya kebijakan yang saya keluarkan, lagi-lagi kaitan sama kebijakan. Kalau peraturan kan dia memaksimalkan kebijakan yang saya keluarkan, si guru yang serti tadi saya jadikan kepala perpustakaan. Jadi dia hanya mengampu 12 jam. 12 jamnya saya berikan kepada guru yang apa namanya nuntut jamnya. Jadi selesailah masalahnya pada saat itu. Kaitan sama miskomunikasi. Nah, jadi lebih banyak Bapak kalau ada kasus, ada solusi. Iya, ada kasus tadi Bapak nggak langsung kita selesaikan di tempat misalnya langsung tapi Bapak ternyata menggunakan upaya yang mungkin terjadwal itu ya terjadwal, nanti harus nemuin siapa terus kita rebukan di hari apa kan gitu sampai melibatkan jadi dinas pendidikan kan gitu ya. Dan mungkin kalau di tempat kita lebih pribadi kemarin kita yang punya masalah ya. Pak. Itu ada soal pribadi lah ya. Dibawa sebenarnya urusan kedinasan, tetapi jadi masalah pribadi di rumah. Ya. Akhirnya saya ngambil kebijakan tadi, saya panggil guru yang menjadi masalah tadi ini. Kemudian saya bawa ke rumah guru yang juga punya masalah sama dia tadi. Jadi saya selesaikan di rumah secara kekeluargaan oleh keluarganya di sana. Waktu itu ada kakeknya, ada keluarganya di sana lah. Jadi saya selesaikan secara pribadi tentang kesalahpahaman itu. Sampai di sekolah pun saya tetap saya tambahi juga dengan beberapa nasihat yang bahwa kesalahpahaman itu sebenarnya unsur main-main awalnya, iseng atau main-main, yang akhirnya jadi serius tadi, jadi mempengaruhi ini Pak ya, organisasi itu, organisasi ini kan, tidak harmonis, jadi kurang, ya nggak bagus lah, rasa kekeluargaannya kurang kalau seandainya kita biarkan begini saja. Nah itu akhirnya kita selesaikan ke rumah guru yang bersangkutan. Alhamdulillah masalahnya selesai dan keluarga maklum. Ada mediasi itu lah Pak ya. Ada mediasinya. Itu sampai Bapak punya inisiatif sampai ke keluarganya, terus juga diselesaikan juga di sekolah juga kan gitu. Dari kasus Bapak tadi, mungkin dari nemuin kasus tadi Pak ya. Jadi ini apa nih Pak yang langkah yang paling efektif tuh Pak, kalau kita menghadapi seperti kasus yang Bapak hadapi tadi Pak, yang paling efektif tadi Pak? Ya, yang paling efektif yang pertama kita tahu dulu akar masalahnya. Kan kadang-kadang masalahnya seperti apa.
Tadi apakah masalah pribadi atau masalah kedinasan. Kalau itu masalahnya sudah kita ketahui, tadi kita panggil dulu yang bersangkutan tadi. Kita panggil, kita berikan arahan, mungkin kan? Kita berikan nasihat, kita berikan penjelasan. Seandainya bisa diselesaikan pada saat itu, kita selesaikan. Tapi kalau tadi misalnya perlu mungkin melibatkan keluarga, juga kita libatkan untuk selesaikan. Jadi seperti itu. Berjenjang gitu Pak ya. Berjenjang itu ya. Jadi kalau saya tangkap tadi udah melakukan berjenjang, pendekatan ini juga. Jadi kalau memang itu ada penguatan nanti ya kalau memang itu keluarga ya akar dari akarnya tadi masalah keluarga kita juga membuatkan keluarga. Terus kalau memang itu mengaruh organisasi juga kita sekarang juga kedinasan juga. Berkenaan dengan ini Pak yang ini tadi permasalahan kalau saya tangkap tadi ya permasalahan tadi apa mungkin di hati kita ya mungkin sama mungkin Pak ya kita masalahnya kalau ini kan berarti kita satu sisi kita punya prinsip nih Pak benar gitu kan tapi ini salah tapi kalau kita salahin ya nanti jadinya nggak baik gitu kan jadi kita menangani ini kan berarti Bapak kan sudah melibatkan tadi rasa peduli rasa kasihan juga kekeluargaan gitu ya kalau menghadapi kasus seperti yang Bapak Adib tadi yang nilainya benar-benar 2 ini yang agak repot ini Pak ini salah satu kita ya harus nolong ngambil satu tapi kita tahu itu sebenarnya salah kan gitu Pak ya nah ini tantangannya yang paling berat ya seperti apa itu Pak? Ya tantangannya ya tadi Pak Imam ya kaitan sama masalah untuk memutuskan yang kaitan sama disiplin pegawai tadi misalnya yang tidak hadir bolos dan sebagainya kegiatan belajar di kelas mungkin kurang dan sebagainya itu kan itu kaitan dengan disiplin pegawai seharusnya kan kita harus tegas itu betul harus kita panggil kita tegas kita bicarakan seperti ini tapi karena tadi kaitan kita ini apa namanya keluarga besar nah itu Pak kalau kita di sekolah kan beda dengan pegawai yang lain karena kita ini berkaitan sama manusia keluarga besar kalau di sini jadi kita hadapi tadi mau tidak mau dengan cara yang seperti itu jadi kalau kita pisahkan hanya kedinasan saja itu agak sulit Pak nanti yang jelas nanti ya tadi Pak akan terjadi benturan ya selesai sudah selesai tapi ya itu tadi tapi menyimpan ketidakpuasan secara psikologi psikologi orang jadi memang ya bagaimana tadi kalau saya tanya juga bagaimana juga berarti pendekatan ini Pak ya pendekatan apa humanis tadi ya humanis yang melibatkan apa ya sisi baik kita masih nurani lah gitu Pak ya nurani tadi mesti dikedepankan kan gitu ya kalau kita mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru jadi kalau kita kedepankan yang sifatnya humanis atau kekeluargaan mudah-mudahan masalah ini tidak akan timbul yang lain gitu timbul masalah yang lain nah itu yang agak sulit memang di situ tadi Pak kalau nanti Pak ya kalau di kami kan itu namanya di pendidikan kami materi kami itu rujukan moral gitu Pak ya rujukan moral itu semua jelas ini kalau kita patokannya kita sebagai pemimpin seperti itu ya kemungkinan ya nggak baik juga kan gitu seperti ini atau apa kemudian bisa alfa guru itu nggak masuk misalnya tanpa keterangan misalnya udah 30 hari jadi hasilnya keluar kan gitu ya, mungkin ini tapi tadi saya lihat juga Pak Pimpinan nggak itu dulu kan gitu ya ada pendekatan yang apa namanya melibatkan sisi kebajikan tapi sebenarnya ya kita tahu itu sebenarnya juga salah kan gitu Pak yang memang sulit di situ Pak kalau menurut saya itu paling sulit itu Pak karena manajemen perusahaan dengan manajemen kerja di dunia pendidikan ini berbeda kalau perusahaan itu tidak masuk sehari potong gaji 2 hari pecah kan gitu tapi kalau kita ini mengelola manusia dia tadi dikedepankan ke sisi kemanusiaan kekeluargaan jadi lebih banyak kebijakannya tadi karena kalau kita terapkan benar yang disiplin seperti disiplinnya
perusahaan tadi ya itu tidak mungkin menyelesaikan masalah Pak, kalau di dunia pendidikan. Iya, betul. Karena yang timbul ya peraturan-peraturan ada yang keluar dari Menteri Pendidikan ini kan kebijakan akhirnya sampai bawah. Iya. Karena kalau mau diterapkan itu dia tidak jalan pendidikan ini. Nah, ini yang menjadi kami Pak yang diskusi tentang masalah yang seperti ini tadi Pak, kita angkat tulis. Nah di situ salah satu pemikirannya kan itu melanggar hukum tidak kan gitu. Artinya kalau sudah melanggar hukum artinya sebenarnya ya udah sebenarnya enak udah selesai gitu. Jelas kalau misalnya tentang kedisiplinan itu jelas memang ada permennya gitu kan, ada undang-undangnya permennya itu jelas benar itu Pak. Memang sekian memang nggak masuk ini nanti ada peringatan dan seterusnya. Tapi kami di dalam program ini materinya itu pendekatannya memang tadi betul Pak, menggunakan rasa pendekatan rasa berpikir dengan rasa peduli kan gitu. Nah itu mungkin kalau kata Bapak ya kan. Oke Bapak, jadi ini kira-kira faktor apa saja nih Pak? Apa saja atau hal-hal apa saja yang mempermudah nih Pak, mempermudah dalam pengambilan keputusan jika Bapak dihadapkan pada yang dilema etika ini Pak? Kalau secara pribadi saya faktor yang memudahkan kita untuk mengatasi masalah ini itu kedekatan kita dengan rekan kerja. Ya. Jadi kalau kita seperti saudara, seperti keluarga, ya, itu akan timbul rasa segan juga teman-teman untuk melakukan kesalahan itu harapan. Jadi satu-satunya cara tadi ya kita buat sekolah kita ini menjadi keluarga besar tadi. Jadi mungkin orang akan lebih sensitif lagi pendekatannya ketika kita menggunakan pendekatan keluarga tadi dibandingkan dengan disiplin tadi, disiplin yang menurut peraturan. Tapi tadi ya di luar yang melanggar hukum ya Pak. Ya. Kalau sudah melanggar hukum misalnya masalah asusila dan sebagainya, ya tindakan kita ya terpaksa memang diberikan kepada yang punya wewenang. Iya betul. Ya kepolisian mungkin atau kejaksaan. Jadi ini kaitan dengan yang disiplin, maksudnya yang disiplin kaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Iya. Jadi bukan pelanggaran hukum. Iya, jadi kalau di hukum ada perdata pidana gitu Pak ya. Yang kaitan dengan itu kita serahkan gitu Pak ya. Ya Bapak, di akhir ini Bapak ya kalau boleh ini Pak untuk masukan untuk sebagai wawasan saya cara juga berpikir gitu kan nanti jika luar biasa sekali Bapak tadi sudah menjelaskan ini menurut saya itu luar biasa Pak. Mungkin kalau saya pun dihadapkan seperti itu belum tentu seperti itu, makanya salah satu tujuannya untuk mewawancari kepala sekolah nanti kepala sekolah lain ya untuk itu nanti pas kita dihadapkan seperti itu ini seperti ini ya bagaimana harus yang terbaik seperti apa untuk perbandingan yang intinya nanti kan sekolah kalau kita di sekolah itu meminimalkan risiko tadi kan itu Pak ya. Mungkin bisa di ini Pak untuk awal ini dari awal tadi ya dijelaskan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi mungkin bisa disimpulkan gitu Pak di apa yang tadi ini Pak harus seperti apa gitu Pak. Jadi sebagai calon pemimpin dan untuk penggerak insya Allah nanti jadi kepala sekolah, jadi leader dan juga itu banyak pertimbangan seperti di awal tadi di mana bumi dipijak di situ langit diguyur, jadi aturan tidak sama dengan satu daerah ke daerah lain. Tentu cara mengatur, memanage masalah yang timbul dan sebagainya juga tidak sama. Ini jadi modal bagi kita, jadi untuk mengetahui karakter dan budaya setempat. Orang bilang kearifan lokal ini penting, karena di satu tempat satu dengan yang lainnya tadi tidak sama. Nah itu jadi modal kita untuk memanage sekolah kita ya, yang insya Allah bisa lebih baik dari sebelumnya. Kemudian tadi kedepankan rasa kekeluargaan kita untuk mengelola pendidikan di sekolah kita. Itu dikedepankan. Jadi kita itu berpikirnya
berpikir kita agak sama dengan teman-teman, Iya. jadi supaya terjalin ikatan keluarga yang lebih erat dengan kawan-kawan, sehingga apa yang menjadi program sekolah bisa berjalan. Karena yang sulit kalau kita punya program tapi tidak jalan, Tuh, kan. hanya menang teori saja. Iya, Nah, betul. ini kalau kita ini sebagai satu keluarga, orang akan melihat ini bukan perintah. Ini bukan perintah, Iya. tetapi ini ajakan supaya untuk sekolah lebih baik. Kan? Gitu. Kalau kita kedepankan yang kekeluargaan tadi, itu yang penting. Ya. Jadi Indonesia pertama mengenali, terus bagaimana memanage masalah tadi, terus yang dikedepankan adalah masa keluargaan. Itu Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Sama-sama. wawancaranya, semoga ini terus terang ini luar biasa menjadi nanti salah satu inspirasi saya gitu. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti seterusnya kami dalam proses pendidikan guru penggerak ini diberi kelancaran Pak. Dan Amin. ya, selanjutnya nanti juga mohon bimbing Iya. juga. Itu Pak ya, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak. Iya. Saya